Adik-adik, siapa nih yang di sini sering ke masjid atau musola? Pasti semuanya sering ke masjid atau musola. Ngomong-ngomong soal musola nih, udah pada tahu atau belum sih apa saja bahasa Arab tentang sesuatu yang ada di musola itu? Nah, pada pembahasan kali ini kita akan belajar mengenai musola sekolah. Lebih menariknya lagi, kita akan belajar menggunakan bahasa Arab. Sudah siap untuk belajar? Yuk simak terus pembahasannya. Assalamualaikum adik-adik semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Kak Anggara, selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak kalian semua untuk belajar bahasa Arab. Dan pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tema Musola Madrasah. Udah pada tahu belum apa arti dari Musola Madrasah itu? Ya, betul sekali, artinya adalah musola sekolah. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan membahas hal-hal terkait musola sekolah. Gimana, menarik bukan tema pembelajaran kali ini? Oh iya, mengapa sih kita perlu mempelajari tema musola sekolah ini dalam bahasa Arab? Jadi dengan mempelajari tema ini, saya berharap nantinya kalian semua dapat memahami kosakata bahasa Arab terkait musola sekolah, kemudian dapat memahami teknik penyusunan kalimat bahasa Arab terkait musola sekolah, dapat membaca teks bahasa Arab terkait musola sekolah, dapat berbicara menggunakan bahasa Arab terkait musola sekolah, dan juga dapat menulis teks berbahasa Arab terkait musola sekolah. Nah, seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa materi ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kalian harus serius dalam mempelajari materi ini. Kemudian agar tujuan pembelajaran tadi dapat tercapai, maka kita akan membahas 5 materi pokok. Yang pertama yaitu mufradat atau kosakata. Yang kedua yaitu tarkib atau teknik penyusunan kalimat. Yang ketiga yaitu qiraah atau membaca. Yang keempat hiwar atau percakapan. Dan yang kelima yaitu kitabah atau menulis. Nah, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Pokok pembahasan kita yang pertama yaitu mufradat. Pada mufradat kali ini kita akan membahas mengenai kosakata dalam bahasa Arab terkait musola sekolah. Nah, simak baik-baik agar kalian dapat memahami dan juga menghafalkan mufradat yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Coba perhatikan gambar ini. Ada yang tahu nggak itu gambar apa? Ya, betul sekali, itu adalah gambar musola. Gimana sih cara mengucapkan musola dalam bahasa Arab itu? Ya, bahasa Arab dari musola adalah musolla. Jadi agak mirip ya. Oke, kemudian kita lanjut. Coba perhatikan gambar ini. Ada yang tahu nggak itu gambar apa? Nah, betul sekali, itu adalah gambar tempat wudhu. Apa sih bahasa Arab dari tempat wudhu itu? Jadi bahasa Arab dari tempat wudhu adalah midho'atun. Apa? Midho'atun. Oke, kita ulangi bersama-sama ya. Midho'atun, tempat wudhu. Midho'atun, tempat wudhu. Midho'atun, tempat wudhu. Oke, lanjut. Sekarang coba perhatikan gambar ini. Ada yang tahu gambar apa? Ya, betul sekali, itu adalah gambar keran. Lalu bagaimana cara mengucapkan keran dalam bahasa Arab? Jadi bahasa Arab dari keran adalah hafinatun. Kita ulangi bareng-bareng ya. Hafinatun, keran. Hafinatun, keran. Hafinatun, keran. Kemudian coba perhatikan gambar ini. Ya, ini adalah gambar menara. Apa bahasa Arab dari menara itu? Jadi bahasa Arab dari menara adalah manaratun. Kita ulangi bareng-bareng ya agar cepat hafal. Manaratun, menara. Manaratun, menara. Manaratun, menara. Sekarang coba perhatikan gambar ini. Pasti pada tahu dong ini gambar apa? Ya, betul sekali, ini adalah gambar sejadah. Bahasa Arab dari sejadah adalah sajadatun. Kita ulangi bersama-sama ya. Sajadatun, sejadah. Sajadatun, sejadah. Sajadatun, sejadah. Oke, lanjut. Kemudian coba perhatikan gambar ini. Ya, betul sekali, itu adalah gambar muazin. Kemudian apa sih bahasa Arab dari muazin itu? Jadi bahasa Arab dari muazin adalah muadzinu. Kita ulangi bersama-sama. Muadzinu, muazin. Muadzinu, muazin. Muadzinu, muazin.
Sekarang coba tebak ini gambar apa? Ya betul sekali, ini adalah gambar pengeras suara. Bahasa Arab dari pengeras suara adalah mukabbirus shaut. Kita ulangi bersama-sama. Mukabbirus shaut, pengeras suara. Mukabbirus shaut, pengeras suara. Mukabbirus shaut, pengeras suara. Oke adik-adik, pokok pembahasan yang kedua adalah tarkib. Tarkib adalah bagaimana cara menyusun kalimat dalam bahasa Arab. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana teknik menyusun kalimat dalam bahasa Arab terkait tema yang kita bahas, yaitu musalal madrasah atau musalah sekolah. Adapun kaidah yang akan kita bahas yaitu penggunaan fi'il mudhari plus an plus fi'il mudhari. Perhatikan contohnya ya. Coba kalian perhatikan kalimat dalam bahasa Arab berikut ini dan juga artinya. Yang pertama yaitu uhibbu an aqra'ul Qur'an. Artinya adalah saya senang membaca Al-Qur'an. Yang kedua yaitu Muhammad yuhibbu an yaqra'ul Qur'an. Artinya adalah Muhammad senang membaca Al-Qur'an. Kemudian uhibbu Muhammad an yaqra'ul Qur'an. Artinya juga Muhammad senang membaca Al-Qur'an. Kemudian hiya turidu an tadhhabu ilal musalla. Artinya adalah dia ingin pergi ke musala. Apakah kalian bisa mencermati penggunaan fi'il mudhari sesuai dengan kaidah yang kita bahas tadi? Coba amati penggunaan domir yang digunakan pada contoh-contoh yang kita bahas tadi. Agar lebih jelas lagi, yuk cermati contoh berikut ini. Domir ana, turidu an aqra'ul Qur'an. Kemudian domir huwa, yuridu ayyaqra'ul Qur'an. Kemudian domir hiya, turidu an taqra'ul Qur'an. Kemudian domir anta, turidu an taqra'ul Qur'an. Kemudian domir anti, turidina an taqra'inal Qur'an. Dan terakhir yaitu domir nahnu, nuridu an naqra'ul Qur'an. Nah, gimana? Sekarang udah tahu kan gimana perbedaannya? Pokok pembahasan kita yang ketiga yakni qiraah. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan belajar untuk meningkatkan keterampilan membaca dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, kakak akan membacakan teks dalam bahasa Arab, kemudian kalian harus menirukannya dan juga memahaminya ya. Ana Muhammadun. Ana al-an fil madrasah. Fi kulli yaum qira'atul kutub fil maktabah. Wa fi waktu zuhri adhabu ilal musallal madrasah li salatil jama'ah. Yujadu fi musallal madrasah hiya midha'atun wa hafinatun wa manaratun wa maqbaratus shaut. Nah, bagaimana nih? Apakah kalian udah lancar membaca teks tadi? Kalau merasa belum lancar, nanti bisa diulang-ulang lagi ya. Kemudian, apakah kalian juga udah paham isi dari teks bacaan tadi? Coba jawab pertanyaan dari kakak ya. Siapa nama tokoh yang ada dalam bacaan tadi? Kira-kira siapa ya? Ya betul sekali, jawabannya adalah Muhammad. Jadi tokoh dalam teks tadi adalah Muhammad. Kemudian kapan Muhammad pergi ke musola? Nah, jadi Muhammad pergi ke musola ketika waktu zuhur. Ayo, siapa nih yang jawabannya salah? Oke, pertanyaan terakhir nih. Di musola sekolah ada apa aja sih? Coba diinget-inget deh. Jadi di musola sekolah itu ada tempat wudhu, kemudian ada keran air, kemudian ada menara, dan juga ada pengeras suara. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yuk. Pokok pembahasan kita yang keempat yaitu al-hiwar atau percakapan. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar untuk melatih berbicara dalam bahasa Arab. Nah, agar kalian terbiasa berbicara dalam bahasa Arab, alangkah baiknya kalian bertukar peran dengan teman kalian untuk memperagakan percakapan berikut ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hal jaa waqtu shalah? Alhamdulillah. Da'ana nadhhabu ila al-musalla al-madrasah. Na'am ya Huda, da'ana nadhhabu al-an. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma hiwayatuka? Hiwayati qira'atil Qur'an. Masya Allah. Ma mihnatuka ya Ilham? Ana muadzinu fil musalla. Syukran. Ilal liqa. Ma'assalamah. Kemudian sudah paham apa belum nih isinya?
Coba kalian jawab pertanyaan dari saya ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Man yadhhabu ilal musallal madrasah? Siapa yang pergi ke musola? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah Muhammad wa Huda. Jadi yang pergi ke musola adalah Muhammad dan Huda. Oke, coba sekali lagi ya. Ma hiwayatu Ahmad? Apa hobinya Ahmad? Oke, jadi jawabannya adalah hiwayatuhu qiraatul Quran. Jadi hobinya adalah membaca Al-Quran. Nah, mudah kan melakukan percakapan dalam bahasa Arab? Jadi agar kalian terbiasa, kalian bisa lakukan percakapan ini bersama teman kalian setiap hari. Pasti lama-kelamaan akan terbiasa. Kita sekarang udah sampai di pokok pembahasan yang terakhir, yaitu Alkitabah. Nah, pada pokok pembahasan Alkitabah ini kita akan belajar untuk meningkatkan keterampilan menulis dalam bahasa Arab. Oke adik-adik, sekarang siapkan alat tulis seperti ballpoint atau pensil dan juga kertas ya. Oke, apakah udah siap semuanya? Oke, sekarang yuk ditulis di kertas dan juga nanti lanjutkan sesuai dengan domirnya ya. Ana uhibbu an adhabu ilal musalla. Oke, sekarang coba dilanjutkan dengan domir huwa, kemudian domir hiya dan juga domir nahnu. Gimana? Udah selesai belum? Yuk kita cocokkan. Jadi kalau menggunakan domir huwa adalah huwa yuhibbu an yadhhabu ilal musalla. Jika menggunakan domir hiya, yaitu hiya tuhibbu an tadhhabu ilal musalla. Kemudian jika menggunakan domir nahnu, yaitu nahnu nuhibbu an nadhhabu ilal musalla. Sekarang coba kalian lihat kalimat yang belum lengkap berikut ini. Kira-kira kata apa ya yang cocok untuk melengkapi kalimat tersebut? Ya, benar sekali. Kalimat yang cocok untuk melengkapi kalimat tersebut adalah as-sholatu. Kenapa kalimat itu yang cocok? Karena kalimat tadi memiliki arti saya pergi ke musola untuk titik-titik jamaah. Jadi kata yang cocok adalah sholat. Alhamdulillah, pembelajaran bahasa Arab kita dengan tema Musallal Madrasah telah selesai. Gimana? Mudah kan belajar menggunakan bahasa Arab? Kakak harap setelah mempelajari video pembelajaran kali ini, kalian dapat lebih mengetahui dan juga memahami bahasa Arab. Baik itu dari kosakatanya, kemudian dari teknik penyusunan kalimatnya, kemudian dari bacaannya, dari percakapannya, dan juga dari segi penulisannya. Dan kakak berharap kalian dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita sebagai muslim tidak dapat terlepas dari bahasa Arab. Contohnya seperti bacaan sholat dan juga Al-Quran. Maka dari itu, belajar bahasa Arab merupakan hal yang sangat penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.